Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eva Dwi Iswari dengan NIM 2458016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, coba Ananda semua cek laci bagian terus juga di samping kanan, kiri, depan, belakang ada nggak sampah. Kalau ada, coba tolong diambil dan juga dibuang ke tempat sampah. Bisa ya Ananda? Bisa, Bu. Oke, udah bersih semua Ananda? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita berdiskusi dan juga Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, kepada Caca disilakan. Baiklah teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Caca. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau ambil absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Intan, Bu. Alasannya apa? Ada yang tahu? Dia sakit, Bu. Intan sakit. Nah, di hari ini kita mau belajar teori behavioristik. Tapi sebelum itu Ibu mau ngetes nih, Anda semua masih ingat nggak materi di pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang teori kognitif ya. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan Caca. Teori kognitif itu, Bu, adalah kerangka berpikir yang mempelajari bagaimana manusia berproses, Bu, seperti proses mengolah informasi, memahami, dan memecahkan masalah, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Caca. Nah, oke, berarti Ananda semua masih ingat ya materi di pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Di pertemuan ini kita bakalan bahas tentang teori belajar behavioristik, khususnya itu dari tokoh Ivan Pavlov ya. Nah, teori ini dikenal dengan pengondisian klasik yang eksperimennya itu pada seekor anjing. Tapi sebelum itu Ibu mau kasih bahan ajarnya dulu. Ini Ibu udah print contoh dari eksperimennya ya. Bisa dilihat ya Ananda semua. Bisa, Bu. Oke, Ibu mau menjelasin dulu, harap disimak ya Ananda. Ya, Bu. Nah, teori ini itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu before conditioning, yaitu sebelum pengkondisian, di mana seekor anjing itu diberikan makanan dan respon alamiah dari seekor anjing yaitu akan mengeluarkan air liur. Kemudian di tahap yang kedua itu masih before conditioning, ketika seekor anjing dibunyikan bel, maka itu respon alamiahnya yaitu tidak mengeluarkan air liur. Lalu pada saat pengkondisian itu anjing dibunyikan sebuah bel, tetapi dibarengi dengan pemberian makanan. Oleh karena itu lama-kelamaan anjing akan mengeluarkan air liur. Nah, di saat fase yang keempat, yakni setelah pengkondisian, bel itu dibunyikan, tetapi anjing itu akan mengeluarkan air liur. Karena apa? Karena bunyi bel ini tadi telah menjadi respon yang dikondisikan, begitu ya Ananda. Ya, Bu. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya Ananda. Nah, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, berarti bisa dipahami ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, sebelum lanjut, Ibu lihat Ananda semua udah mulai ngantuk nih, udah mulai nggak fokus. Oleh karena itu Ibu mau kasih games dulu nih, kita ice breaking. Gimana? Mau? Mau, Bu. Oke, ice breaking kali ini kita bakal main tepuk angin nih. Oh, ya, Bu. Nah, jadi nanti ketika Ibu bilang tepuk satu, Ananda tepuk satu kali. Tepuk dua, Ananda tepuk dua kali. Tepuk
3, Ananda tepuk 3 kali. Tapi ketika ibu bilang angkanya saja tidak tepuk, maka Ananda jangan tepuk ya, atau tepuk angin. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kita coba ya. Ya Bu. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, tepuk sekali lagi deh biar matanya lebih melek nih. Iya Bu. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 1. Oke, nah gimana nih, udah mulai fokus belum? Sudah Bu. Nah, kita dari tadi udah bahas teori behavioristik ya kan. Di pertemuan sebelumnya kita juga udah bahas teori kognitif. Nah, karena Ananda tidak ada yang bertanya, jadi ibu anggap Ananda semua udah paham. Jadi ibu yang bakal bertanya ke Ananda semua. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan teori kognitif dan juga teori behavioristik? Boleh angkat tangan. Saya Bu. Oke, kepada Caca disilakan. Dari yang saya pahami itu Bu, teori behavioristik itu Bu, perilaku secara langsung, sedangkan untuk stimulus itu Bu, respon yang dapat diamati. Sekian dari saya Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Caca. Bagus sekali ya jawaban dari Caca. Nah, ibu akan menegaskan sedikit bahwa teori kognitif ini merupakan proses mental ataupun pengolahan informasi yang terjadi tentunya di dalam otak atau pemikiran sehingga tidak bisa kita amati. Sedangkan teori behavioristik ini merupakan sebuah proses perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh stimulus dan juga respon, di mana hal ini contohnya itu ada dari teori pengondisian klasik dari Ivan Pavlov. Begitu ya Ananda? Ya Bu. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau Ananda semua keluarin kertas 1 lembar. Nah, nanti Ananda tulis apa yang Ananda pahami hari ini dan juga gimana perasaan Ananda setelah belajar di hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya, nanti langsung kumpulkan di meja ibu. Baik Bu. Semua dikumpulkan kertas yang tadi Ananda? Sudah Bu. Oke, sudah. Nanti bakal ibu kasih nilai ya. Dan akan ibu bagikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang waktunya tinggal 10 menit lagi. Sebelum ibu tutup, ibu mau kasih satu pantun dulu nih. Boleh Bu. Bintang malam tampak gemerlap, Cakep. bersinar indah di langit tinggi. Cakep. Jangan menyerah meski sempat lelah, Cakep. karena langkah kecilmu hari ini akan berarti nanti. Cakep. Oke. Jadi ibu harap Ananda semua semangat belajarnya, karena di pertemuan selanjutnya itu kita bakal UTS, jadi pahami ya materi-materinya. Iya Bu. Nah, karena pembelajaran ini udah selesai, apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.